Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution dan pastinya masih di channel Advo 8520, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video ini saya ingin membahas seputar perjanjian hutang piutang. Dan saya rasa rekan-rekan sudah pernah mendengar kata-kata dari hutang piutang, baik dalam kehidupan sehari-hari, ruang lingkup pekerjaan, dan lain-lain. Apalagi bagi mereka yang aktif dalam dunia bisnis, menurut hemat saya, perjanjian hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang lazim untuk mereka lakukan demi mengembangkan bisnis ataupun usaha yang sedang mereka kelola. Namun, bagaimana jadinya jika seseorang yang tidak sanggup membayar hutang, apakah bisa dipidana atau tidak? Apalagi jika kita menyimak isi dari pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dijelaskan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Artinya rekan-rekan, orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang itu tidak bisa dipidana, baik pidana penjara ataupun kurungan, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan kemudian rekan-rekan, harus kita ketahui juga bahwa permasalahan hutang piutang adalah termasuk dalam ketentuan hukum perdata. Lalu, apakah ketika ada seseorang yang tidak sanggup membayar hutang, apakah bisa dipidana atau tidak? Nah, inilah yang menjadi pembahasan utama kita dalam video ini, yaitu apakah orang yang tidak sanggup membayar hutang bisa dipidana atau tidak. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama dalam video ini, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Rekan-rekan, permasalahan hutang piutang adalah termasuk di dalam ketentuan hukum perdata. Namun, apabila dilakukan dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, maka perbuatan tersebut masuk dalam hukum pidana. Artinya rekan-rekan, apabila memang dalam suatu perjanjian hutang piutang memuat beberapa unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378, yaitu adanya martabat palsu, nama palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat, maka meskipun perjanjian hutang piutang memang bagian dari ranah perdata, namun menurut hemat saya perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana. Maka dalam hal ini, langkah hukum yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat laporan polisi terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi rekan-rekan, meskipun perjanjian hutang piutang merupakan bagian dari ranah hukum perdata, namun apabila dalam proses pembuatan perjanjian hutang piutang tersebut terdapat adanya dugaan tentang nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat, maka tidak menutup kemungkinan perjanjian hutang piutang tersebut merupakan bagian dari ranah hukum perdata namun bisa dipidanakan.
Jadi rekan-rekan, tidak semua perjanjian hutang piutang itu merupakan bagian dari ranah perdata. Apabila memang dalam proses pembuatan perjanjian hutang piutang tersebut terdapat beberapa adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378, maka perjanjian hutang piutang bisa dipidana. Jadi sebagai contoh misalnya seperti ini rekan-rekan, si A memiliki uang 100 juta. Jadi si A ini memang berteman dekat dengan si B, dan si B itu berencana untuk membuka kolam ikan dan membutuhkan modal. Lalu si B pun meminjam uang kepada si A, dan di dalam perjanjian hutang piutang tersebut dituangkan ke dalam perjanjian secara tertulis, di mana di dalam perjanjian tersebut si B berjanji akan mencicil uang tersebut sebesar 10 juta rupiah dan akan diselesaikan selama 12 bulan atau 1 tahun. Di mana dalam perjanjian tersebut tentunya kan si A diuntungkan sebesar 20 juta rupiah. Lalu karena si A yakin kepada si B jika si B akan menggunakan uang tersebut untuk membangun kolam ikan, dan kemudian si A pun menyerahkan uang tersebut kepada si B. Nah, setelah beberapa bulan, si A begitu curiga melihat si B karena memang si B ini sudah jarang ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu si A mencek ke lokasi lapangan yang dijanjikan oleh si B untuk membangun kolam ikan, namun ternyata kolam ikan itu tidak ada, seperti yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian yang sudah mereka sepakati dan ditandatangani oleh beberapa orang saksi. Nah, dalam hal ini kan si B itu sudah membuat rangkaian kebohongan dan tipu muslihat agar si A memberikan pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Artinya di dalam hal tersebut sudah ada dugaan tindak pidana penipuan yang bunyinya seperti yang saya katakan tadi, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi rekan-rekan, menyimak apa yang saya sampaikan tadi, apakah perjanjian hutang piutang bisa dipidana? Jawabannya bisa, sepanjang memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378. Dan tentunya itu harus melalui proses persidangan dan adanya keputusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Yang pada intinya rekan-rekan, tidak selamanya perjanjian hutang piutang itu selalu menjadi cakupan dari ranah hukum perdata. Apabila memang di dalam perjanjian hutang piutang tersebut memuat beberapa adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana saya sebutkan tadi, adanya martabat palsu, nama palsu dengan menggunakan rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat, di mana dia berusaha untuk meyakinkan seseorang agar seseorang itu menyerahkan barang ataupun uang kepada dia yang bertujuan untuk menimbulkan hutang ataupun menghapus hutang. Maka secara kronologis yang saya sampaikan tadi, maka si B tadi kuat dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan. Jadi meskipun rekan-rekan perjanjian hutang piutang bagian dari ranah hukum perdata, namun apabila di dalam proses pembuatan perjanjian tersebut adanya indikasi dugaan tindak pidana penipuan, maka hutang piutang bisa dipidana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.